Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yakni Kristus menginginkan semua kita ya umat bersatu. Semangat bersatu untuk satu Kristiani. Kita sudah hidup dalam milenium ketiga dan kita umat Kristiani yang mengklaim diri sebagai para pengikut Yesus atau murid Yesus pada kenyataannya masih hidup tidak bersatu, dan demikian adalah vital bagi kita untuk memfokuskan pandangan kita, visi kita pada Kristus dan memahami benar apa yang Dia kehendaki dari gerejanya dan dari diri kita masing-masing. Jeritan hati Yesus. Dalam Injil Matius kita baca Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau." Matius 23:37. Dalam doa Imam Agungnya, Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau. Kedua ucapan Yesus tersebut sudah sepatutnya menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku merupakan suatu jawaban positif atau penghalang terwujudnya jeritan hati Yesus? Peranan apa yang dapat aku mainkan untuk memenuhi visi Allah sendiri terhadap persatuan dan kesatuan, sehingga dengan demikian sebanyak mungkin jiwa dapat mengenal dan mengalami kasih Kristus dan diselamatkan. Mohon kasih Allah agar menguasai diri kita. Dalam salah satu suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menulis, "Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera." Dari dua petikan surat Santo Paulus itu, kita dapat melihat bahwa bagi umat Kristiani, persatuan umat Kristiani sama sekali bukan sebuah opsi, bukan sebuah pilihan, melainkan harus menjadi inti doa kita yang terdalam, agar kasih Allah, itu kasih Kristus satu-satunya yang mampu mendamaikan semua hal, akan mencerahkan hati kita. Tidak ada tugas yang lebih indah daripada berpartisipasi dalam menanggapi doa Yesus pada malam menjelang sengsara dan kematiannya itu. Tidak semua perbedaan mengakibatkan perpecahan. Paus Yohanes Paulus II di mata saya adalah seorang pendekar atau pahlawan ekumene. Dalam ensikliknya Ut Unum Sin, biarlah mereka bersatu, beliau menulis, umat Kristiani tidak boleh menganggap ringan beban sekian banyak salah paham yang sudah berlangsung begitu lama, warisan masa silam. Begitu pula beban tiadanya saling pengertian dan adanya prasangka-prasangka. Seringkali sikap puas diri, acuh tak acuh, dan kurangnya pengertian timbal balik memperburuk situasi itu. Oleh karena itu, komitmen terhadap ekumenis
hendaknya didasarkan pada pertobatan hati, doa dan doa. Itu juga akan mengantar kepada penjernihan kenang-kenangan masa lampau yang begitu dibutuhkan. Bunda Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kalau Anda seorang Katolik, jadilah Katolik yang terbaik seturut panggilan Allah kepadamu. Apabila Anda seorang Muslim, jadilah lakukan yang sama. Kita harus mempunyai rasa hormat terhadap iman kepercayaan satu sama lain, untuk saling belajar. Dengan demikian mengingatkan keyakinan iman kita sendiri. Sikap tidak mempedulikan iman kepercayaan orang lain merupakan suatu tanda ketiadaan iman kita sendiri. Bila hal ini benar dalam hal lintas agama, bagaimana antara kita yang notabene adalah anggota tubuhnya? Maka kita akan sungguh mencapai kesatuan apabila kita memiliki hati yang terbuka dan kehendak baik. Kita tidak pernah boleh berprasangka buruk terhadap identitas politikus atau iman kepercayaan orang-orang lain. Demikian pula kita tidak boleh sok tahu perihal motivasi apa saja dalam diri orang-orang lain yang mendorong mereka bersikap dan berperilaku dalam situasi tertentu, termasuk sok tahu apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Ingatlah akan apa yang ditulis Paulus. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang sama-sama. Yang terpenting, kita tidak boleh melupakan suatu kebenaran, bahwa tidak semua perbedaan harus mengakibatkan perpecahan. Disinilah justru letak keindahan ciptaan Allah. Orang-orang memiliki perbedaan dari pribadi yang satu ke pribadi yang lain. Dan perbedaan-perbedaan antara pribadi inilah yang membuat istimewa kemanusiaan sejati kita. Kita, manusia, diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Allah adalah Maha Pencipta. Ia mengatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita semua tidak mampu untuk menebak hati dan pikiran Allah. Namun, kita pantas mengimani bahwa Dia menciptakan segala sesuatu bukan tanpa tujuan. Allah tidak menciptakan manusia seragam seperti robot. Adanya perbedaan ras, budaya di tengah umat manusia. Manusia tidak berada di luar kehendaknya. Marilah kita menjadi saksi kebaikan hati. Marilah kita menjadi saksi kebaikan hati Allah. Sesungguhnya persatuan dan kesatuan umat Kristiani tidaklah sama dan keseragaman atau uniformalitas. Dalam gereja Katolik saja ada beberapa ritus timur yang nampak tidak sama dengan ritus Latin yang kita jalan sehari-hari. Ada satu tubuh tetapi banyak anggota, satu roh namun berbagai macam karunia. Dalam hal umat Kristiani antar denominasi, kita juga harus sadar sepenuhnya bahwa persamaan-persamaan ada dalam antara kita jauh lebih besar daripada berbagai perbedaan yang ada. Hal ini dikemukakan oleh Paus Yohanes Paulus 23 ketika meresmikan pembukaan Konsili Vatikan II pada tahun 1962. Dalam hidup perkawinan, seorang suami dan istrinya saling berbeda dalam banyak hal, namun mereka saling respek. Betapapun perbedaannya, mereka satu sama lain. Sebagai orang tua, mereka juga mendidik anak-anak mereka untuk saling respek dengan orang-orang yang mereka temui, dimulai dalam keluarga mereka sendiri. Umat Kristiani sebenarnya adalah sebuah keluarga besar dengan Kristus sebagai kepalanya. Maka sikap awal perjalanan menuju persatuan keluarga tersebut sebagai anggota keluarganya. Marilah kita memuji-muji kebesaran Allah dan bekerja sama dalam menegakkan kerajaannya yang dirintis oleh Yesus Kristus. Sepanjang sejarah gereja ada begitu banyak contoh orang yang menjadi saksi kebaikan hati Allah
seperti dinyatakan dalam putranya yang tunggal. Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang begitu agung, jauh lebih agung daripada apa yang dapat ditangkap oleh pemahaman manusia. Allah Tritunggal adalah sebuah komunitas kasih, kesatuan, dan saling mengasihi yang intens antara Bapa dan Putra, semua terlaksana dalam persatuan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus inilah yang dapat mengikat kita bersama. Mari kita musnahkan hidup kita pada persamaan-persamaan antara kita. Janganlah sampai kita terjebak ke dalam perangkap isi jahat. Iblis sangat gembira kalau terjadi perpecahan di antara kita. Strateginya adalah divide et impera. Apabila kita melihat situasi dunia dewasa ini dengan berbagai konflik yang ada, saling tidak percaya satu sama lain, kekerasan, tidak adanya toleransi dan lain sebagainya, maka kita dapat merasakan bahwa si jahat sudah menang di atas angin. Namun, sebagai pengikut sang pemenang, kita dapat mengalahkan si iblis. Untuk itu, kita harus berpijak pada dasar yang sama di antara kita. Kemudian bertempur melawan budaya kematian, roh najis, immortalitas, keserakahan, dan ketidakadilan. Apabila kita bersama-sama memerangi hal-hal ini, maka barangkali kita akan menyadari bahwa perbedaan kita tidaklah sebesar seperti yang kita bayangkan semula. Kalau kita mampu melakukannya, maka apakah yang dapat diharapkan dari dunia dari orang-orang Kristiani? Pertanyaan ini harus direnungkan secara serius oleh kita masing-masing. Gereja ekumene di tingkat pimpinan gereja-gereja. Tidak lama setelah Konsili Vatikan II berakhir pada tahun 1965, dimulailah pembicaraan-pembicaraan terstruktur antara Gereja Katolik Roma dengan gereja-gereja Kristen lainnya, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Di Amerika Serikat misalnya, dialog dilakukan antara gereja-gereja Katolik dengan sejumlah gereja-gereja lain seperti Ortodoks, Anglikan, Lutheran, Methodist, Presbyterian, Reformed Church, Discipline of Church, Evangelical, Southern Baptism, dan Pentecostal. Dialog-dialog ini telah memberikan berbagai hasil dalam bentuk kesepakatan bersama. Diperdalamnya ikat-ikatan bersama yang menghubungkan semua orang Kristiani dan mendorong lebih banyak berdoa untuk persatuan dan kesatuan Kristiani. Ada 4 rangkaian dialog yang baik untuk kita ketahui. 1. Dalam Pontifikat Paulus ke-6 dan Yohanes Paulus ke-6, Gereja Katolik Roma dan sejumlah patriark Gereja Timur dan Oriental menerbitkan beberapa deklarasi bersama yang menjelaskan bagaimana dekatnya mereka dalam persatuan atas pokok-pokok teologis yang telah memecah belah gereja berabad-abad. World Council of Churches menerbitkan dokumen dengan judul Baptism, Eucharism, and Minister. Meski tidak menyajikan kesepakatan penuh gereja-gereja, dokumen itu merupakan teks yang paling banyak disajikan sebagai objek studi sepanjang sejarah gerakan ekumenis. Ada hampir dari 200 tanggapan yang datang dari gereja-gereja Ortodoks, Anglikan, dan Kristen Protestan, dan Gereja Katolik Roma. Anglican Roman Catholic International Commission menerbitkan final report yang berisikan kesepakatan yang luas mengenai Ekaristi, pelayanan, dan otoritas gereja. Laporan ini kemudian dipelajari lebih lanjut secara serius oleh kedua belah pihak, memberikan harapan tercapainya persatuan dan kesatuan yang lebih mendalam. 4. Pada tanggal 31 Oktober 1999, perwakilan dari Gereja Katolik Roma dan Lutheran di World Federation menandatangani sebuah Joint Declaration of Justification by Faith, deklarasi bersama atas pembenaran oleh iman. Dokumen historis ini mendeklarasikan bahwa orang-orang Katolik Lutheran telah sampai pada suatu konsensus atas kebenaran dasariah tentang pembenaran, suatu doktrin yang telah menjadi pokok perdebatan hangat untuk berabad-abad lamanya. Seturut pemahaman yang pembenaran tentang pembenaran yang terdapat dalam dokumen itu, saling menyalahkan hukum antar kedua gereja tidak lagi berlaku. Hal ini merupakan
suatu langkah yang sangat penting. Bruder Jeffrey Gross dari Komite Ekumenis dari Konferensi Uskup-Uskup Amerika Serikat mengatakan bahwa ini adalah untuk pertama kalinya gereja Katolik berpartisipasi ke dalam suatu deklarasi gabungan dari gereja-gereja manapun. Kristus adalah pimpinan kita. Gerakan ekumenis adalah suatu kerja yang masih berjalan, artinya belum selesai, malah dapat dikatakan masih jauh dari rampung. Persatuan dan kesatuan Kristiani adalah karunia dari Allah. Seperti sudah dikutip di atas, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa perjalanan umat Kristiani menuju persatuan dan kesatuan sebagai suatu perjalanan ziarah yang tidak mudah. Oleh karena itu, dalam perjalanan ziarah ini kita tidak pernah boleh melupakan Yesus dan doanya. Dia sang pemimpin, dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Catatan penutup. Kesempatan untuk kegiatan ekumenis pada tingkat-tingkat akar rumput agar mengambil beberapa bentuk, misalnya studi Alkitab bersama, persatuan doa karyawati sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan yang berkantor dalam bangunan yang sama pada setiap hari Jumat siang. Saudara-saudari Muslim melaksanakan salat, kegiatan bantu sosial, dan lain sebagainya. Dalam setiap kegiatan itu, peganglah janji Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebagai penutup terus ini, saya mengajak para pembaca untuk berdoa dan persatuan kesatuan umat Kristiani dengan menggunakan teks doa berikut ini. Bapa yang kudus, pelihara gereja, umat kesayanganmu, dan semua orang yang kau panggil dalam namamu, supaya mereka menjadi satu. Resapkanlah cinta kasih putramu ke dalam hati kami. Buatlah agar kami mendengarkan doanya. Semoga mereka bersatu. Bantulah agar kami semakin bersatu, sebagaimana dimohon oleh Yesus dalam doanya pada malam sebelum menyerahkan hidupnya. Semoga cinta kasih yang telah dipersatukan di kau dengan putramu tinggal dalam hati semua orang. Kobarkan rohmu dalam diri kami yang berusaha menjadikan keluarga dan komunitas kami hidup Injili sejati, dengan saling menerima, saling berbagi hidup, dan saling mencintai. Kami ingin berhidup bersatu dengan mengatas segala kesulitan untuk menunjukkan bahwa dalam Yesus sungguh dapat diwujudkan persaudaraan yang didamaikan oleh semua manusia. Jadikanlah kami cinta kasih dan pelayan perdamaian manusia dan dunia dalam Yesus. Bersama Yesus kami melibatkan diri untuk menyembuhkan dunia yang kurang mencintai. Dengan seluruh hidup kami, dengan penderitaan dan kegembiraan, dengan doa dan usaha kami ingin memberikan kepadamu cinta kasih dan pemulihan yang diinginkan hati Yesus. Oke, sekian dan terima kasih.